BTTH Kaisar Api, episode 190. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benda itu, di atas kepala kita, mengikuti transmisi jiwa Wang Xie, para ahli lainnya mengangguk. Kecuali Xiaoyan dan orang-orang dari lembah astrologi, orang lain yang bisa masuk ke sini semuanya berada di level Dou di bintang 7, jadi tentu saja mereka tidak akan takut. Lakukan, seru Song Yue, lalu pedang yang sama di belakangnya yang memancarkan kekuatan tak terbatas melesat seketika, sosok itu meledak seketika, dan dengan bantuan kekuatan anti guncangan, dia langsung mengangkat pedang yang sama di tangannya untuk membunuh peri misterius di atas kepala semua orang. Selain serangan Song Yue, Feng Hong tidak tinggal diam. Telapak tangannya tiba-tiba terangkat, bahkan jika dia tidak mengandalkan kekuatan hidup untuk meningkat, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang ini. Para lelaki kuat lainnya pun mengepalkan tangan mereka dan menyerang para peri misterius itu. Sabu, setelah beberapa saat, serangan ganas semua orang jatuh tepat di atas kepala mereka. Di sisi lain, Xiaoyan, Mu Feng dan Bing Sui tidak bergerak. Bum bum bum, setelah beberapa saat serangan, banyak pria kuat juga kembali ke tanah, tetapi wajah mereka tidak terlalu tampan. Sepertinya serangan tadi tidak terlalu berpengaruh pada para elf misterius itu. Tidak ada gunanya, pertahanan peri misterius itu sangat kuat, dan begitu tertembak, dia akan hampir mati. Jika kau ingin merusaknya, aku khawatir kau membutuhkan cara yang sangat tirani. Tapi tanpa menggunakan kekuatan kehidupan, aku khawatir kita tidak bisa menciptakan serangan yang mengerikan. Bing Sui memperhatikan serangan orang-orang di sekitarnya, lalu berbicara. Karena dia bisa merasakan peri misterius itu masih melayang di atas kepala semua orang. Jika bukan karena kehadiran Xiaoyan dan Meng Fei yang membuatnya cemburu, aku khawatir dia pasti sudah bergerak. Tapi Rao memang begitu. Serangan yang tampaknya mengerikan dari semua orang tadi tidak menyebabkan kerusakan yang begitu mengerikan, bahkan bisa diabaikan. Orang ini, tubuhnya sangat keras, Song Yue tak dapat menahan diri untuk berkata. Baru saja, dengan pedang di belakangnya dan hantaman niat pedang, saya khawatir kalau orang biasa di tahap tengah 7 bintang Dou di tidak akan sanggup mengatasinya, tapi saat mengenai peri misterius itu, rasanya seperti menabrak batu, sungguh aneh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Xie mendengar kata-kata itu, dan langsung menyadari keanehan peri misterius ini. Kita harus merusaknya, lalu menggunakan sistem cahaya untuk melumpuhkannya sejenak, lalu menghancurkannya dengan kekuatan api dan guntur. Kalau tidak, begitu rasa takutnya terhadap api pada Xiaoyan dan mereka berdua lenyap, aku khawatir akhir kita akan. Air es menggelengkan kepalanya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk bersikap acuh tak acuh. Meskipun kekuatan mereka tirani, ketidakmampuan mereka dalam menggunakan kekuatan kehidupan tidak diragukan lagi membatasi kekuatan mereka. Akan kucoba. Saat ini, Xiaoyan tak punya pilihan. Lagi pula, ia harus menunggu serangan fatal dari para elf misterius, jadi tak ada cara untuk bergerak, tetapi Mu Feng, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berkata. Anda, apa yang bisa kau lakukan dengan kekuatanmu yang sedikit di tahap akhir Dou di bintang 6? Wang Xie tentu saja meremehkan, lagi pula, kekuatan Mu Feng terlalu lemah. Hehe, mendengar ini, Mu Feng tidak marah, malah menyeringai, dan bersiap menyerang. Seberapa yakinnya? Tanya Xiaoyan. 7 poin. Mu Feng tersenyum percaya diri. Pedang itu datang. Saat berikutnya, Mu Feng tidak menunggu, dan berteriak pelan. Tepat di atas telapak tangan Mu Feng, sebuah pedang kayu tiba-tiba muncul. Seluruh tubuh pedang kayu ini berwarna merah, tetapi beberapa rune aneh berkelebat di sekujurnya. Pedang ini persis sama dengan pedang kayu yang digunakan Mu Feng di awal, tetapi kali ini, pedang kayu ini justru memberi Xiaoyan perasaan yang mendalam. Apa ini? Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan menemukan banyak rune misterius pada kembang sepatu itu. Berkat rune misterius ini, pedang kayu itu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Pedang kayumu tampaknya memiliki sesuatu yang istimewa, kata Xiaoyan. Hei, kamu sudah membuat banyak kemajuan, kamu tidak bisa diam saja, kan? Tidak baik terlalu sering dicampakkan olehmu. Mu Feng tersenyum perlahan, sepertinya orang ini telah banyak menderita di belakangnya. Xiaoyan tersenyum perlahan. Selain dirinya sendiri, Xiaoyan tentu tahu tentang kemajuan siswa lain. Lihat aku. Setelah Mu Feng selesai berbicara, ia mengangkat pedang kayu di tangannya dan melompat.
Dengan bantuan benturan, ia langsung membunuh peri misterius di atas kepalanya. Kali ini, tubuh peri misterius yang tenang itu tiba-tiba bergerak. Jelas, bahkan dalam kegelapan, ia merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam rune misterius pada pedang kayu Mu Feng tidak boleh diremehkan. Bum bum bum, setelah beberapa saat, serangan Mu Feng langsung mengenai peri misterius itu. Ho ho ho, meskipun peri misterius itu sudah menyadari bahwa serangan Mu Feng jelas tidak sederhana, dia tidak pernah menyangka serangan Mu Feng akan begitu mengerikan. Saat menghantam tubuhnya, peri misterius itu jelas merasakan sakit yang menusuk yang berasal dari pedang kayu. Saat para peri misterius itu berteriak dengan sangat sedih, semua pembangkit tenaga listrik di seluruh aula tiba-tiba bergerak. Aku tidak menyangka orang ini akan berhasil, kata beberapa ahli dengan wajah tak percaya. Kekuatan Do Emperor bintang 7 mereka sama sekali tidak mampu menggoyahkan para elf misterius itu. Tak disangka, Mu Feng, seorang Do Emperor bintang 6 tahap akhir dari Pavilion Burning Incense, ternyata sekuat ini. Aku khawatir kekuatan serangan Mu Feng sedikit lebih rendah dariku, kata Song Yue sambil tersenyum. Cahaya. Pada saat ini, Bing Sui tiba-tiba berbicara. Saat ini, para elf misterius baru saja diserang. Jika mereka menggunakan elemen cahaya, peluang keberhasilan mereka pasti besar. Yang akan datang, monster, terima pukulanku. Paku penghakiman. Sesaat kemudian, sebuah gulungan putih muncul di tangan Feng Hong, lalu Feng Hong perlahan membukanya. Saat itu, gelombang teror yang tak terlukiskan tiba-tiba bergema di ruang ini. Itu sebenarnya adalah paku penilaian keterampilan bertarung tingkat menengah peri. Benda ini adalah master perbudakan kelas 1. Dengan paku uji tingkat ini, aku khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do bintang 8 yang bermartabat itu akan langsung terikat. Song Yue tak kuasa menahan diri untuk berkata, jelas dia tidak menyangka Feng Hong membawa benda berharga seperti itu bersamanya. Sabu-sabu, tepat saat gulungan keterampilan bertarung dibuka, 3 paku putih besar yang memancarkan sinar cahaya tak berujung langsung muncul. Beri aku 1 bundel. Melihat ini, Feng Hong menyelimuti ruangan dengan sinar cahaya terang, dan segera menyadari bahwa para elf misterius itu mungkin ingin melarikan diri, dan langsung mengendalikan 3 paku penghakiman untuk menyerang para elf misterius itu. Bang bang bang, ketiga paku penghakiman itu bergerak sangat cepat. Ketika peri misterius itu ingin melarikan diri, mereka langsung menghampirinya, dan kemudian tanpa ragu, seperti belenggu, mereka tiba-tiba mengikat peri misterius itu. Kesuksesan. Kalau begitu, terserah kalian, kata Feng Hong kepada kedua Xiaoyan setelah kembali ke tanah setelah menyelesaikan semua ini. Tidak masalah, kata Xiaoyan dan Meng Fei bersamaan, lalu api perlahan muncul di telapak tangan mereka berdua. Kilau api ini benar-benar membakar seluruh ruangan. Peri misterius, matilah untukku. Kaisar api. 2 api terang menyerbu ke arah para elf misterius yang terikat oleh paku penghakiman dan tidak bisa bergerak. Hingga saat ini, wajah asli peri misterius itu pun terungkap, namun rasa takut terhadap kematian juga diam-diam muncul di dalam hatinya. Itukah peri misterius itu? Dengan nyala api Xiaoyan dan Meng Fei yang menyilaukan, wajah asli peri misterius itu langsung dikenali oleh semua orang. Peri misterius itu diam-diam melayang di atas kepala semua orang. Tingginya sekitar 1 meter, seluruh tubuhnya serapuh selembar kertas putih. Terlebih lagi, peri misterius itu diselimuti lapisan kulit hitam. Makhluk ini tidak memiliki tangan, tetapi kakinya seperti laba-laba. Kecil dan panjang, jumlahnya mencapai 10, pupilnya hitam, sudut mulutnya terangkat dengan beberapa taring, dan darah berfluktuasi di sudut mulutnya, membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Bum bum bum, pada saat ini, peri misterius itu terjepit sampai mati oleh 3 cobaan Feng Hong dan terpenjara di atas kepala semua orang. Pada saat ini, api menyilaukan Xiaoyan dan serangan dahsyat Meng Fei menghampirinya dalam sekejap. Zizi, peri misterius itu tidak tahu suara aneh apa yang dihasilkannya, dan kemudian pupil hitamnya dipenuhi ketakutan. 2 nyala api yang menyilaukan di depan mereka kemungkinan besar akan membunuhnya secara langsung. Wow, sekeras apapun elf misterius itu meronta, ia tak mampu melepaskan diri dari belenggu paku penghakiman. Tak lama kemudian, kelompok api kedua dengan kekuatan penghancur langsung membakar tubuh elf misterius itu. Api baru saja menyentuh peri misterius itu, dan tubuh peri misterius itu langsung terbakar, dan suara menyedihkan itu terus bergema di sini. Akhirnya berakhir. Setelah beberapa tarikan napas, peri misterius itu terbakar habis di depan semua orang, dan kemudian beberapa orang kuat tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tirani para elf misterius itu jauh di luar imajinasi mereka. Jika bukan karena Feng Hong yang kebetulan memegang gulungan keterampilan bertarung tipe cahaya, saya khawatir hari ini akan membutuhkan banyak usaha. Api orang ini aneh sekali,
sampai-sampai aku merasa tidak nyaman. Meng Fei menatap Xiao Yan dengan serius. Jelas, serangan api yang baru saja dilancarkan keduanya memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Meng Fei jelas tahu dari situ. Oke, para peri misterius telah tumbang sepenuhnya, bahkan abunya pun tak tersisa. Sekarang kita bisa masuk. Setelah 3 kali konfirmasi, Bing Sui berkata perlahan kepada sekelompok pria kuat. Dengan dibukanya air es, hati yang waspada dari orang-orang kuat ini tiba-tiba sedikit rileks. Peri misterius datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan kehidupan untuk menghadapinya, yang tidak diragukan lagi membatasi kekuatan mereka. Api. Xiao Yan mendengus pelan, lalu kedua dinding istana menjadi terang benderang di mana-mana. Di sini, saat para peri misterius itu telah sepenuhnya menjadi abu, penampakan luar istana tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Istana ini sungguh megah. Lantai yang halus dan rapi serta lampu-lampu yang tersusun secara geometris di dinding menghiasi tempat ini dengan sangat apik. Anehnya, tidak ada jalan lain sampai ujung mata, seolah-olah hanya ada satu cara untuk masuk ke sini. Apa itu? Di tanah datar, sebuah lubang cekung tampak jelas di depan semua orang. Ayo kita pergi dan melihat. Ketiga guni saling berpandangan saat ini, lalu pergi ke lubang besar. Hanya setelah berjalan beberapa langkah, lubang besar itu muncul sepenuhnya di depan semua orang. Semua orang mula-mula mencium bau busuk yang amat menyengat, diikuti rasa mual, lalu mata mereka menatap lurus ke arah lubang besar itu. Di dalam lubang besar itu, areanya tidak luas, tetapi tanpa dasar. Pada saat ini, di dalam lubang besar itu, tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk beberapa manusia kuat yang baru saja mati, dan penampilan mereka cukup aneh. Rasanya bahkan lebih jahat. Ini pasti tubuh manusia yang dimakan oleh para peri misterius. Peri misterius itu bersih, dan setiap kali mereka dibunuh dan dimakan, mereka akan mengembalikan mayat mereka secara utuh. Sayangku, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah dikanibal oleh peri misterius ini, kata Meng Fei dengan sedikit terkejut. Jumlah kerangka di bawah ini mungkin ratusan atau ribuan. Ini bukan hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Ayo pergi. Bing Sui sangat acuh tak acuh terhadap hal ini, meliriknya dengan santai, lalu membuka mulutnya. Ayo pergi. Aku akan membawa seseorang kembali. Melihat tidak ada yang bergerak, Xiao Yan segera berkata. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung pergi bersama Mu Feng menuju pintu masuk aula utama. Xiao Yan, jangan biarkan pikiranmu terjebak di pintu. Ini adalah tempat warisan terakhir peri Jiao Yue. Kita belum cukup tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Kau masih ingin, kata Wang Xie muram. Meskipun sebagian besar ahli di luar hanyalah kaisar pertempuran bintang 6, ada terlalu banyak pemenang di sana. Aku tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi rakyatku tidak akan tinggal diam dan menunggu ajal mereka. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia memutuskan untuk keluar. Semua orang berkata, apakah orang ini? Wang Xie hanya ingin menggerakkan orang lain untuk melawan Xiao Yan, tetapi menemukan bahwa orang lain tidak meragukan tindakan Xiao Yan. Xiao Yan pasti akan membuang-buang waktu ketika mereka pergi membawa orang-orang mereka, dan kali ini, mereka bisa masuk ke aula. Mengenai harta apa yang bisa mereka dapatkan, semuanya tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Ayo kita pergi bersamanya, kata Bing Sui, lalu membuka mulutnya. Namun, sepertinya tidak ada gerbang masuk ke dalam istana ini. Bagaimana cara masuknya? Menghadapi tindakan Xiao Yan, Feng Hong tidak berkata apa-apa, melainkan memusatkan pandangannya ke istana. Dengan bantuan lampu di dinding, terlihat jelas bahwa istana ini hanyalah pintu masuk, tetapi lorong menuju ke kedalaman istana telah menghilang entah kenapa. Jadi, bagaimana mereka bisa masuk? Ya, memang aneh, kata Hua Lexin juga. Namun, sesaat kemudian, Hua Lexin meletakkan boneka yang dibawanya, dan menggumamkan sesuatu di telinganya. Setelah beberapa tarikan napas, boneka itu tampak hidup. Kekuatan tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 tak diragukan lagi telah ditunjukkan. Orang ini seharusnya menemukan sesuatu. Melihat ini, orang-orang kuat Song Yue tidak peduli dengan Hua Lexin. Lagi pula, mereka tidak tahu banyak tentang tempat ini, jadi mereka hanya bisa mengandalkan orang lain. Berderak, Hua Lexin mengendalikan boneka itu dan menyelidiki misteri di sini selangkah demi selangkah, tetapi seberapapun Hua Lexin menyelidikinya, sepertinya ia tak dapat menemukan jalan keluar. Aneh, melihat ini, Hua Le tidak dapat menahan diri untuk berkata. Sungguh menjijikkan, bukankah peri bulan ini mencampakkan orang? Sudah jelas reruntuhan itu milik kita, dan masih banyak yang tersisa, kan? Kata Meng Fei, dan setelah selesai berbicara, dia menghantamkan tinjunya ke dinding. Telang, dengan keluarnya Meng Fei,
suara pintu batu yang terbuka perlahan terdengar di pintu masuk kedap udara. Melalui lorong di balik pintu batu itu, tampak ada makhluk yang perlahan membuka pupilnya. Tunggu apa lagi? Itu jalannya. Melihat ini, pupil Guni langsung berkilat aneh. Saluran ini jelas dipicu oleh Meng Fei secara tidak sengaja tadi. Pergi. Melihat lorong ini terbuka, hati semua orang mencelos. Bahkan dengan kekuatan mereka bisa merasakan napas yang kuat darinya. Namun, mereka sudah datang ke sini, dan mereka pasti tidak akan mundur. Sabu-sabu. Tak lama kemudian, semua orang kuat bergegas masuk, sorot mata mereka membara, namun Xiaoyan dan Mu Feng justru sedang menuju pintu masuk aula. Kau juga merasakannya? Tanya Mu Feng dengan santai. Istana ini terlalu aneh. Aku khawatir ada bahaya di mana-mana, dan sepertinya ada aura yang sangat jahat. Napas itu, bahkan aku cukup takut, kata Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Apa-apaan ini, peri bulan? Mu Feng juga terkejut dengan suasana misterius di istana. Wow, Xiaoyan dan keduanya tidak tinggal lama. Lagi pula, mereka terlalu banyak membuang waktu. Aku takut warisan itu akan diambil orang lain, jadi mereka hanya mendorong gerbang istana dengan lembut. Itu Xiaoyan. Mereka keluar. Mereka tidak mati. Monster-monster di dalamnya harus dibasmi. Semuanya, silakan. Begitu Xiaoyan dan keduanya baru saja membuka gerbang istana, para pembangkit tenaga listrik yang luar biasa menyerbu ke arah istana dengan panik seolah-olah mereka sedang sekarat. Ayo kita ikut dengan mereka. Xiaoyan dan Mu Feng langsung mundur, lalu tiba di tempat Yueru dan yang lainnya berada. Bagaimana keadaannya? Xiaoyan baru saja keluar, dan Xiuqi langsung bertanya. Lagi pula, istana ini berhubungan dengan tempat pusaka, jadi tidak boleh asal-asalan. Isi di dalamnya sudah beres, sekarang kamu boleh masuk, kata Xiaoyan perlahan. Ayo pergi juga. Yueru sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Yueru, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Namun, Xiaoyan bertanya dengan aneh. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Yueru terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu berbicara sedikit. Namun, Yueru masih sangat terkejut. Aku memang memiliki rune warisan peri bulan, tetapi jika aku ingin benar-benar mendapatkan warisan peri bulan, aku pasti akan mengorbankan beberapa hal. Semua ini hanya untuk Yueru, jadi Yueru tidak berencana untuk memberitahu orang lain, melainkan dirinya sendiri. Rahasia kecil Xiaoyan ini seharusnya sudah diketahui oleh Xiaoyan, itulah sebabnya Xiaoyan bertanya kepadanya barusan. Ayo pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi secara naluriah, dia samar-samar merasa bahwa Yueru sepertinya menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi jika orang lain tidak mengatakannya, itu tidak membuang-buang waktu. Setelah berbicara, rombongan itu berjalan menuju istana. Saat Xiaoyan dan yang lainnya berurusan dengan para peri misterius, pintu masuk ke istana cukup mudah. Dan jalan masuk ke istana dibuka oleh Meng Fei dan rombongan pun sampai di istana dengan mudah. Lagu Yue, di mana mereka berhenti dengan ekspresi aneh mereka. Xiaoyan dan kelompoknya menyusul Song Yue dan yang lainnya tak lama kemudian, tetapi Wu Po adalah orang pertama yang berbicara. Dengan terbukanya 5 racun, apa yang muncul di depan semua orang sebenarnya adalah pemandangan yang agak misterius. Setelah semua orang memasuki istana kristal ungu, mereka melewati lorong sempit dan tiba di ruang tertutup. Kartu naga tertutup ini tidak terlalu besar atau kecil, dan bentuknya persis sama dengan bagian luarnya, tetapi perbedaannya adalah tidak ada atmosfer berbahaya di ruang ini. Di depan semua orang, jalan keluar terlihat jelas, tetapi jalan keluar itu terhalang oleh tunggul pohon, dan di atas tunggul pohon itu, sebuah harta karun yang indah perlahan berdiri di atasnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat ini, ekspresi kelompok Song Yue, Feng Hong, dan Guni Bingsui jelas salah, dan kemudian semua orang tidak berani berbicara. Katakan padaku, bagaimana cara menyelesaikan hal ini? Kata Guni lebih dulu. Melalui persepsinya, Guni tahu bahwa isi peti harta karun ini pasti sangat berharga, jadi dia pasti tidak ingin kehilangannya dengan mudah. Bagaimana cara membaginya? Buka divisinya. Mata Bingsui berkerut. Bagi orang-orang ini, kotak harta karun di depan mereka bisa dibilang sederhana sekali. Kita sudah sampai tahap ini, jadi mari kita masing-masing mengandalkan kekuatan kita sendiri. Guni tertawa jahat. Guni, Qi Haoqing dan Wang Xie, kekuatan ketiganya tidak boleh diremehkan, sehingga ketiganya memiliki keyakinan mutlak. Itu menyinggung. Hua Lexin mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian boneka itu muncul di belakangnya, mencoba melawan. Boneka ini aneh sekali. Saat Xiaoyan pertama kali memperhatikan boneka Hua Lexin, ia menyadari bahwa boneka orang ini sangat rumit. Biasanya,
Boneka itu seperti Xiaoyan, mayat yang dapat diserang dan dimurnikan melalui metode khusus. Namun boneka Hua Lexin dan rumah bonekanya tidak demikian. Dengan kata lain, boneka-boneka di istana boneka dapat dikatakan sebagai boneka. Melalui beberapa cara khusus untuk mengendalikan serangan boneka, untuk mencapai tujuan membunuh orang. Boneka yang mengerikan. Melihat ini, orang-orang kuat lainnya selesai berbicara, dan mereka juga mencium aura berbahaya dari boneka itu. Tembak, detik berikutnya, banyak tokoh kuat yang hadir menjadi ganas dan menyerang. Ambil peti harta karun dulu. Entah siapa yang mengatakannya, lalu di atas tunggul pohon, peti harta karun dan sebuah kunci terpampang di depan semua orang. Ini milikku. Pipi Guni memerah, lalu ia langsung mengaktifkan kekuatan hidup, melangkah maju, dan hendak mengambil kunci, tetapi terhalang. Jangan terlalu serius, ya. Sesaat kemudian, sekelompok api menyerang Guni secara langsung, dan seketika membuat telapak tangan Guni yang terulur itu ditarik kembali. Dangu Mengfei, kata Guni dengan kejam, lalu berkata kepada dua orang di belakangnya tanpa ragu. Ayo, isi kotak harta karun ini dibagi rata untuk kita bertiga. Begitu kata-kata itu terucap, pertempuran dahsyat pun pecah di sana. Aneh, sepertinya ada fluktuasi yang familiar di peti harta karun ini. Xiaoyan tidak melangkah masuk ke dalam lingkaran pertempuran, melainkan berbisik di luar. Entah kenapa, kotak harta karun yang terkunci ini seakan menampakkan aura yang amat misterius secara tak kasat mata, dan aura itu ada hubungannya dengan kekuatan spiritual Xiaoyan. Itulah kenapa Xiaoyan merasa seperti ini. Apa? Mu Yingying merasakan keraguan Xiaoyan dan langsung bertanya. Seharusnya ada beberapa barang bagus di peti harta karun itu. Kita akan bertindak sesegera mungkin, kata Xiaoyan lembut, lalu berhenti bicara. Bum bum bum. Di ruang sempit saat ini, Mengfei, Song Yue, Feng Hong, dan Guni, ditambah beberapa petarung hebat yang telah mencapai level Do di bintang 7, semuanya berjuang keras demi orang di depannya. Peti harta karun misterius pun bermunculan. Bajingan tua ini benar-benar punya kekuatan yang dalam. Menghadapi rintangan Mengfei yang berulang kali, Guni tak kuasa menahan rasa kesal di hatinya. Kekuatan Guni Solomon ini juga tak bisa diremehkan. Menghadapi upaya Guni yang berulang kali untuk menghentikan serangannya, alis Mengfei pun sedikit berkerut. Bum bum bum. Saat berikutnya, perang pun pecah. Istana Peribulan sungguh misterius dan luar biasa. Di tengah kerumunan, Xingtaqi dan Xiaobi tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan, lalu berkata, "Orang-orang dari lembah astrologi, mengapa mereka datang ke sini untuk bergabung?" Melihat ini, kelima racun itu cukup terkejut. Sangat sedikit orang yang mengetahui lembah astrologi, tetapi 5 racun adalah salah satunya. Lembah astrologi. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jelas, dia tidak tahu banyak tentang sekte ini. Sekte ini, Wudu baru saja ingin menjelaskan, tetapi Xingtaqi datang menghampiri Xiaoyan. Astrologi Vali Xingtaqi, mari kita mengenalnya. Xingtaqi mengulurkan telapak tangan Baizi dan tersenyum pada Xiaoyan. Orang ini. Sesaat kemudian, wajah Yueru dan Mu Yingying tampak muram, dan mereka menatap Xingtaqi dengan waspada. Dan Xiaoyan juga menatap Xingtaqi dengan bingung. Saat ini, para tokoh berpengaruh lainnya sedang berebut kepemilikan peti harta karun itu. Bagaimana orang ini bisa sampai di sana? Jangan khawatir, aku tidak punya niat lain. Hanya saja ada sesuatu tentangmu yang benar-benar misterius. Kalau ada waktu di masa depan, kau bisa datang ke lembah astrologi kami, dan guruku akan menghitung heksagram untukmu, kata Hoshitaki pelan. Aku tidak percaya hal-hal seperti ini. Menghadapi ajakan Xingtaqi, Xiao langsung menolak. Meskipun ia memiliki banyak rahasia, saat itu ia tidak putus asa. Itu belum tentu benar. Prediksi lembah astrologi itu akurat. Saya ingat guru berkata bahwa ribuan tahun yang lalu, dunia hantu telah menyerbu Suan Sansan beberapa kali. Jika pemilik lembah astrologi tidak meramalkan sebelumnya, dan membiarkan para ahli Suan Santian bersiap lebih awal, saya khawatir Suan San yang sekarang akan lenyap. Ya Tuhan, jadi, membiarkan para murid di lembah astrologi layu adalah alasan mengapa hal itu terus berlanjut hingga hari ini. Lin Zu di samping 5 racun dengan mata besar berkedip sedikit dan berkata, "Dan misteri macam apa ini?" Xiaoyan sedikit bingung ketika mendengarnya. Ketika kamu putus asa di masa depan, aku yakin kamu akan datang. Kami juga menyambut Anda di astrologi Vali. Mungkin beberapa misteri yang belum terpecahkan di hatimu akan terpecahkan saat itu. Xingtaqi selesai berbicara dan meninggalkan Xiaoyan dan yang lainnya. Orang ini, kata-kata Xingtaqi terngiang di pikiran Xiaoyan. Mungkin ada kesempatan untuk mengunjungi lembah astrologi di masa mendatang, tetapi saya agak bingung dengan apa yang dikatakan Hoshitaki bahwa dia akan terpojok.
Sepertinya pertempuran telah berakhir, siap beraksi. Sesaat kemudian, Xiao Yan terlalu sibuk memikirkan hal lain, dan memusatkan perhatiannya pada pria kuat yang bertarung di depannya. Bajingan tua, pada saat ini, Guni dipaksa oleh Meng Fei untuk menggunakan kekuatan aslinya, dan langsung mengutuk. Kekuatan Guni ini benar-benar mengerikan, kata Meng Fei dengan agak susah payah. Dengan kekuatan tenaga dan jiwanya sendiri, Meng Fei tidak mampu mengalahkan Guni untuk sementara waktu, dan inilah yang membuat Meng Fei paling tidak nyaman. Di sisi lain, dengan kekuatannya di tahap awal Kaisar Do Bintang 7, Song Yue bahkan berada di tengah-tengah pertandingan dengan Wang Xie di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7. Di tubuh Wang Xie, racun-racun terus bermunculan, namun Song Yue juga tetap tenang dalam menghadapi bahaya, dan niat pedang yang menyilaukan menyerang Wang Xie dengan cukup malu-malu. Terlebih lagi, Hua Lexin dan Qi Haoqing juga bertarung tak terpisahkan, dan Bing Sui juga terjerat oleh beberapa petarung Do Emperor Bintang 7 lainnya, jadi peti harta karun itu ditinggalkan untuk sementara waktu. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Xiao Yan punya rencana, lalu melihat ke tempat-tempat di mana dia bertarung, dan berkata perlahan. Berhati-hatilah, kalau tidak, kau akan menjadi musuh bersama semua orang. Lagi pula, kepentingan yang menarik ada di depanmu, tetapi tak seorang pun akan takut dengan kekuatan di belakangmu, kata Xiuqi dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Yan menyetujui dengan lembut, lalu sebuah formasi keperakan menghilang dari bawah kakinya. Saat berikutnya, sosok Xiao Yan langsung muncul, dan di samping peti harta karun, formasi keperakan yang sama muncul. Itu adalah formasi teleportasi luar angkasa jarak pendek. Cepat, tepat saat sosok Xiao Yan muncul, para petarung kuat lainnya dalam pertempuran segera menyadari ada yang tidak beres. Mereka bertarung sampai mati, tetapi peti harta karun ini justru direbut lebih dulu, dan dia pasti tidak akan yakin. Xiao Yan, kau bajingan tua. Kau cari mati. Guni berteriak marah terlebih dahulu, lalu langsung menyerang dengan teror yang luar biasa. Menyerang Xiao Yan. Adapun Xiao Yan, tentu saja dia tahu betapa kuatnya para ahli ini. Satu orang saja mungkin cukup baginya untuk menghadapinya untuk sementara waktu, belum lagi dia sekarang menjadi musuh semua orang. Namun, kecepatan Xiao Yan sangat cepat, dan Kaisar Yan yang hebat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Untuk mencegah kunci tersebut terkena racun atau semacamnya, lalu langsung pegang kunci emas itu di tangannya. Saat berikutnya, di depan semua orang, dia memasukkannya ke dalam kotak harta karun. Cit, dengan suara berderit, kunci itu berputar pelan, dan gelombang cahaya yang menyilaukan langsung menghilang dari peti harta karun itu. Sabu-sabu, setelah beberapa saat, ketika riak-riak mengerikan itu mereda, Xiao Yan tidak peduli dengan 3721, dia langsung meraih peti harta karun dan pergi. 4 gulungan. Telapak tangannya menembus peti harta karun, dan mendapati tidak ada mekanisme di dalamnya, hanya 4 gulungan yang memancarkan aura kuno. Tanpa ragu, Xiao Yan langsung meraih keempat gulungan itu dengan satu tangan. Gulungan ini tampaknya ditakdirkan untukku. Terserah kau. Telapak tangan Xiao Yan masih berada di dalam peti harta karun, dan dengan fluktuasi kuno yang menyilaukan, para ahli lainnya tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun, Xiao Yan sangat cerdas. Di antara keempat gulungan itu, salah satunya tampak beresonansi dengan sesuatu dalam diri Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan langsung memasukkannya ke dalam cincin penerimaannya. 3 gulungan. Setelah itu, Xiao Yan mengambil 3 gulungan yang tersisa langsung dari telapak tangannya, dan berkata sedikit di sudut mulutnya, ekspresinya mulus. Bajingan. Meng Fei melihat ini, kecepatannya meroket, dan dia langsung menyerang Xiao Yan. Ini dia. Xiao Yan punya ide. Mengetahui begitu banyak hal, ia pasti tidak akan bisa mengumpulkan semuanya. Ia langsung mengambil 1 gulungan secara acak, sedangkan 2 gulungan sisanya, Xiao Yan melemparkannya ke sekelompok orang kuat. Bajingan, melihat ini, mata Guni sedikit merah, dan dia tidak peduli dengan 2 gulungan lain yang dilempar Xiao Yan, dan langsung menyerang Xiao Yan. Pada telapak tangan terdapat gelombang hitam, dan dalam warna hitam tersebut terdapat banyak kejahatan, menyegarkan. Xiao Yan, matikan aku. Xiao Yan baru saja mengambil gulungan itu, tetapi terkejut dengan kedatangan Guni yang tiba-tiba. Lupakan saja, ketiga gulungan ini tidak berguna bagiku, lebih baik berpura-pura saja. Xiao Yan tersenyum tipis, lalu dia langsung menyerang Guni. Puff, seteguk darah menyembur keluar, dan gulungan di telapak tangan Xiao Yan juga langsung terlempar ke udara. Xiao Yan, melihat ini, Mu Yingying dan rombongannya bergegas bersiap untuk terbang keluar, tetapi tiba-tiba mereka dihentikan oleh Wudu dan Xiuqi. Kau tetap di sini, ayo pergi. Setelah kedua gadis itu selesai berbicara,
mereka melompat ke medan perang. Ledakan, dentuman, dentuman. Aku tidak menyangka Xiao Yan akan mengalami hari ini. Guni menyimpan gulungan itu, lalu menatap Xiao Yan sambil tersenyum, dan niat membunuh muncul. Kalau kau mau membunuhku, terserah kau saja. Xiao Yan mencibir, lalu api yang lebih terang muncul langsung, menyerang Guni yang ada di dekatnya. Gulungan itu ada di tangan Guni. Entah apa yang dikatakannya saat pertempuran, Guni yang sedang melawan Xiao Yan langsung dikepung oleh beberapa petarung kuat lainnya. Bajingan, mati itu tidak baik. Saat itu, Guni menyadari mengapa Xiao Yan baru saja menjatuhkan kedua gulungan itu, lalu berpura-pura terluka saat menyerang dan memindahkan gulungan itu. Ketiga gulungan ini bagaikan kentang panas, siapapun yang mendapatkannya akan sial. Mengikuti kata-kata orang kuat itu, Meng Fei dan Hua Lexin bergegas keluar dan menyerang Guni, jelas ingin mengambil kembali barang-barang di tangan Guni. Guni, melihat ini, Hua Le mengambil alih boneka di tangannya dan meraung ke arah Guni. Anehnya, di tangan Hua Lexin, boneka itu tampak tak berbeda dengan manusia hidup. Kekuatan hidup yang memukau, ditambah dengan kebebasan bergeraknya, saya khawatir beberapa manusia tidak sebaik boneka itu. Bum bum bum, serangan teroris dari boneka itu langsung memberi tekanan besar pada Guni. Meskipun Guni tidak takut, masih agak sulit baginya untuk menghadapi dua petarung bintang 7 sekaligus. Serahkan barang-barangnya. Hua Le mendengus dingin, lalu menatap Guni. Haruskah aku menyerahkan sesuatu? Bagaimana kalian membaginya? Guni tersenyum tipis, menatap Hua Lexin dan Meng Fei. Kita kurangi saja trik ini. Ini urusan kita bagaimana membaginya. Kalau kau tidak mau menyerahkannya, aku khawatir. Meng Fei tentu saja tahu bahwa Guni ingin memanfaatkan taktik alienasi ini, dan langsung membuka mulutnya. Ambil. Saat berikutnya gulungan itu terbang langsung ke arah Meng Fei. Hampir sama, Meng Fei sangat gembira saat melihatnya. Ia hampir saja menangkap gulungan itu, tetapi tanpa diduga, gulungan itu datang kepadanya dan berubah menjadi kekuatan kehidupan yang menyilaukan. Guni, kau sedang mencari kematian. Meng Fei murka melihat ini, dan segera mengangkat telapak tangannya, kekuatan jiwa dan kekuatan api menyerang Guni secara bersamaan. Bum bum bum, Guni menyimpan gulungan itu, lalu menghadapi Hua Lexin dan Meng Fei secara bersamaan, yang membuatnya ingin mundur. Lagi pula, kedua orang ini bukan vegetarian. Sebaiknya kau berdoa untuk dirimu sendiri, kata Xiao Yan dengan ekspresi tenang. Lagi pula, ia baru saja mengambil kembali sebuah gulungan tanpa menyadarinya. Adapun 3 gulungan lainnya, tampaknya cukup menggoda, tetapi Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk bersaing dengan mereka. Lagi pula, ada terlalu banyak orang kuat di sini, dan kekuatan keseluruhan tim Xiao Yan tidak tinggi, jadi tidak perlu. Apakah kamu baik-baik saja? Wudu dan Xiuqi mendatangi Xiao Yan dan bertanya. Tidak apa-apa, ayo kita pergi dan biarkan mereka bertarung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung memimpin timnya menuju ke kedalaman. Wudu dan Xiuqi mendengar kata-kata itu, meskipun mereka enggan berpisah dengannya, tetapi mereka juga tahu bahwa ada banyak harta di istana ini, dan yang paling penting adalah warisan, jadi mereka tidak ragu-ragu. Bagi yang lain, ketiga gulungan itu mendarat di Song Yue, Guni, dan Bing Sailor. Ketiganya kini menghadapi musuh dari kedua belah pihak. Melihat Xiao Yan begitu mudah tergerak ke kedalaman, mereka semua merasakan sedikit tekad di hati mereka. Di sisi lain, Song Yue juga merasa tidak enak badan. Saya baru saja mengambil gulungan itu, tetapi orang-orang ini tampaknya gila, menyerang diri mereka sendiri dengan gila-gilaan. Yue, tidak disarankan untuk berlama-lama di sini. Ayo kita pergi dulu. Hong Qian melirik ke arah Song Yue dan menyadari situasinya tidak tepat. Ia pun tak berani tinggal lebih lama lagi, lalu berkata kepada Song Yue. Qianer, ayo pergi. Song Yue langsung mengayunkan pedang di tangannya, dan dengan bantuan dampak yang kuat, dia sementara waktu mengirim orang-orang yang menghalangi jalan terbang, dan kemudian langsung pergi ke kedalaman. Di sisi lain, kelompok Bing Sui dan Guni dihentikan oleh kekuatan lain. Melihat pertempuran itu, saya khawatir akan butuh waktu lama untuk keluar dari pertempuran. Namun, mereka bertiga bukanlah manusia biasa, mereka langsung mendesak energi kehidupan yang sangat besar dalam tubuh mereka, dan mereka tampaknya ingin melarikan diri dari sini. Ada juga beberapa orang kuat yang menyadari pentingnya masalah ini, dan segera menyerahkan gulungan itu dan berjalan menuju bagian belakang peti harta karun. Tampaknya ada sebuah istana yang sangat besar di sana. Sabu-sabu, Xiao Yan dan kelompoknya bergegas menuju lorong di belakang peti harta karun. Tepat setelah memasuki lorong itu, lampu-lampu berkelap-kelip di sekelilingnya, dan di ujung lampu-lampu itu, sebuah gerbang batu menghalangi jalan. Ruang lain,
Bagaimana bisa begitu rumit di istana ini? Mu Feng merasa bahwa ujung lorong yang mereka lalui juga sebuah ruang, dan langsung membuka mulutnya. Hati-hati, ini seharusnya menjadi pusat istana, kata Xiao Yan. Warisan itu tidak berada di tengah istana, tapi agak mirip di bagian bawah istana, kata Yueru sambil menggelengkan kepala. Bum bum bum, Xiao Yan dan rombongannya baru saja melewati lorong itu, tetapi tiba-tiba, tepat seperti yang dikatakan Mu Feng, sebuah ruang yang lebih besar muncul. Istana Kelinci Giok, sebuah gerbang batu menghalangi jalan di ujung, tetapi ketika semua orang mendongak, mereka melihat sebuah plakat berbentuk bulan sabit tergantung di atas kepala mereka. Kelinci Giok, Yueru mengangkat kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa kelinci giok ini tidak dapat dipisahkan dari peri bulan, jadi dia mungkin tahu banyak tentang peri bulan. Masuk, ada perasaan aneh di hati setiap orang, dan mereka langsung masuk. Jerit, pintu batu itu didorong terbuka pelan-pelan, tanpa ada misteri, semua orang langsung masuk. Dan saat Xiao Yan dan rombongannya masuk, orang-orang kuat lainnya dari Song Yue juga mengikutinya. Bang bang bang, begitu semua orang melangkah masuk ke aula kelinci giok, puluhan lampu redup tiba-tiba menyala di dinding sekitarnya. Setelah ini, apa yang terpantul di mata banyak orang kuat adalah aula kelinci giok yang sangat kosong. Tidak ada dekorasi di aula kelinci giok, sangat sederhana, tetapi di tengah aula, terdapat patung batu yang sangat besar. Patung batu itu adalah seorang wanita dan seorang wanita. Dari patung batu itu, semua orang juga dapat mengetahui bahwa pria ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan yang paling aneh adalah patung batu itu jelas-jelas seorang wanita dan seorang wanita, tetapi di kepalanya, terdapat dua telinga kelinci berbulu halus dari SMP, tampak seperti nyata, dan telinga kelinci giok yang putih dan halus membuat orang merasa hidup. Dan tidak ada yang lain. Istana ini sungguh misterius. Mu Feng hanya menatap patung batu kelinci giok di depannya dan bergumam. Apa ini? Song Yue dan Hong Qian saling berpandangan, jelas tidak mengetahui tentang patung kelinci giok. Konon, ada kelinci giok di bawah rasi bintang peri bulan. Niat awal kelinci giok adalah menjadi binatang ajaib, tetapi ia telah lama bersama peri bulan. Konon, ia telah menyaksikan semua perbuatan peri bulan, dari yang biasa hingga mencapai dosian. Bing Sui berkata pelan, benda ini, sepertinya. Ketiga Guni menggelengkan kepala sedikit, jelas merasakan sesuatu dari patung kelinci giok, tetapi dua tanda misterius di tubuh Qi Haoqing sedikit berkedip, jelas kutukan darah yang tersembunyi di tubuh dan kain di bawah Raja Xuanling. Tanda misterius itu telah bergerak. Selamat datang di aula kelinci giok. Tak lama kemudian, sebuah suara merdu perlahan bergema di ruangan ini, lalu pintunya tertutup rapat.